Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adian Satrio. Saya dari kelas R3D. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Anco selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang menurut saya sangat kuasai lebih, yaitu tentang culture lag dan culture led. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena culture lag ini kan budaya atau fenomena perubahan teknologi ataupun inovasi berjalan lebih cepat dibanding nilai-nilai aspek non material budaya seperti nilai, norma, atau sosial di masyarakat. Atau artinya tuh ada jeda waktu gitu antara pengembangan aspek material seperti teknologi dan aspek non material seperti yang tadi bisa dibilang aspek seperti nilai, norma, dan sosial. Atau bisa dibilang teknologi kita maju tapi budaya kita mundur. Untuk contohnya itu seperti kendaraan listrik. Dan kenapa kendaraan listrik? Karena kan pada zaman sekarang kan kendaraan listrik kan banyak sekali teknologi semakin canggih, jadi banyak orang tuh menggunakan kendaraan berlistrik. Namun tidak semua perusahaan atau bisa dibilang tempat pengisian bahan bakar listrik itu tidak sepenuhnya banyak di saat ini di sini, karena hanya beberapa saja yang ada. Jadinya untuk pengisian bahan bakar itu masih ribet ya. Dan kalau culture led itu sebaliknya, dimana budaya non material lebih berkembang pesat dibanding budaya material, atau bisa dibilang seperti nilai, norma, budaya kita itu maju sangat pesat. Namun teknologi kita tuh masih terbatas, masih mundur gitu. Kenapa terbatas? Karena tidak mendukung, pemerintah itu tidak mendukung. Atau bisa dibilang contohnya tuh kayak kesadaran masyarakat mengurangi karbon dioksida, atau masyarakat ingin menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, namun pemerintah tidak dapat mendukung kesadaran masyarakat itu, bahwasanya pikiran dan logika mereka tuh sangat bagus loh, sangat kritis, sangat mesat sekali ya, bisa kita lakukan. Tapi teknologinya kurang mendukung, seperti instalasi panel surya itu. Pemerintah tidak dapat mendukung atau mensupport karena keadaannya terbatas. Namun jika ini semua bisa terjadi, itu sangat, siapa tuh dapat memberikan teknologi atau inovasi baru terhadap masyarakat ini, karena mereka tuh otaknya jauh berkembang gitu. Adapun manfaatnya, kalau untuk manfaatnya dari culture lag itu memberikan regulasi atau inovasi baru yang tepat sesuai perkembangan teknologi. Itu bisa dibilang masyarakat sekarang lebih mudah untuk berinovasi ya, walaupun bisa dibilang budaya atau norma mereka tertinggal, namun kan instalasi budaya saat ini sangat pesat, jadi lebih gampang manusia atau orang-orang saat ini untuk membuat hal-hal baru karena teknologi sudah memadai dibanding culture lag yang teknologinya masih jauh di belakang. Untuk selanjutnya, kalau culture lag itu sama mendorong inovasi juga, tapi culture lag ini lebih ke arah nilai dan normanya bisa kita perkembangkan lagi, aspek-aspek kehidupan di masyarakat atau lingkungan bisa lebih terjaga dibanding culture lag. Maka dari itu, siapa tahu saja di kemudian hari dengan otak-otak mereka yang sangat berkembang pesat atau jauh seperti ini, aspek-aspek nilai dan sosialnya bisa memberikan inovasi atau membuat hal-hal baru yang tidak bisa di cover oleh pemerintah, seperti itu. Dampak baik dari kita akan melanjutkan untuk dampak baik buruknya. Dampak baik itu dari culture lag manusia lebih, atau orang-orang saat ini tuh lebih adaptasi mereka tidak terburu-buru, karena
dengan teknologi kita bisa bisa menjaga atau kita bisa memantau bahwasannya ini sudah melewati batas atau belum, seperti itu. Kalau dampak buruknya ya terjadi kesenjangan sosial antar generasi, bahwasannya media sosial saat ini kan sangat luas banget ya, udah hampir seluruh kalangan dari anak kecil maupun hingga dewasa kan sudah menggunakannya. Takutnya tuh terjadi malah saling ejek antara satu dengan yang lain di platform media sosial, karena gini, saat ini sudah banyak banget kayak yang ngomong, kok lu gini-gini banget sih, ih kok alay sih, apa sih gitu. Jadi kan kita kan nggak tahu ya orang-orang tuh sikapnya gimana atau sifatnya gimana. Nilai kita kayak cuma nyinggung mereka, tapi takutnya mereka sakit hati dan malah memperpanjang masalah. Kalau untuk kultural itu dampak baiknya membuka peluang agar ya teknologi itu kebijakan lebih bagus dengan metode yang lebih ramah lingkungan. Dampak buruknya masyarakat ya bisa kesel juga, karena ini otak kita udah maju, kita udah mikirkan mau sesuatu yang bagus dengan teknologi ramah lingkungan, tapi pemerintah tidak mau membantu atau mendanai mereka, jadinya ya terbatas itu. Jadi mereka tuh ada tidak bisa melanjutkan apa yang mereka pikirkan itu padahal ini bagus. Sebelum saya ingin melanjutkan ke implementasi bagaimana mahasiswa mengimplementasikan kultur dan kulturlet, tapi sebelum itu saya ingin memberikan contoh nyata terkait kulturlet dan kulturlet. Kalau kulturlet itu contoh nyatanya itu seperti tragedi Bintaro, karena pada saat zaman dahulu, saat budaya kita masih mundur, terdapatlah teknologi baru seperti kereta api. Namun budaya kita masih mundur. Sudah dibilang oleh satpam, kereta ini penuh, kalian tidak boleh naik, tunggu kereta berikutnya. Namun manusia ini kekeh, mereka ingin naik, bahkan naik ke atas gerbong keretanya. Dan saat udah dibilangkan juga kan tadi sama Pak Satpam, namun saat mereka sudah dibilangkan tidak ingin mendengarkan, lalu ada tiba-tiba terowongan kereta, terdapat beberapa orang tewas dengan ininya terputus. Dan untuk kulturlet itu ya teknologi itu ini yang tadi panel surya sama ini kesehatan mental. Banyak orang-orang saat ini tuh mentalnya terganggu, tapi psikiater tuh sangat terbatas. Tapi untuk semoga kedepannya ada psikiater lebih banyak aja dibanding yang sekarang. Dan segitu saja. Dan untuk implementasi kita sebagai mahasiswa, bagaimana cara mengimplementasikan ini agar ini tuh bisa dimengerti oleh semua orang. Bahwasanya kita harus memberikan, sudah pasti ada kampanye, atau kita mengadakan acara perkumpulan, atau kita memberikan wewenang. Kenapa harus kampanye? Karena kita jika ingin memberikan sesuatu informasi agar lebih valid dan lebih dimengerti, kita tuh harus bertemu langsung atau berinteraksi langsung secara langsung situs kepada audiens atau orang yang lain. Karena dengan ini mereka bisa mendengarkan kita lebih baik, dan kita juga bisa melihat ekspresi mereka, bahwasanya mereka mengerti atau tidak. Kita bisa melihat wajah seseorang atau melihat ekspresi seseorang, bahwasannya dia sedang apa, dia lagi apa gitu, dia sedang memikirkan apa. Jadi walaupun mereka tidak mendengarkan secara langsung, mereka maksudnya kan ada orang yang mendengarkan banget dan ada yang tidak mendengarkan. Tapi dengan itu kita tahu aja bahwasannya kita udah menyampaikan sesuatu yang sangat berharga. Secara tidak langsung mereka, secara langsung atau tidak langsung mereka mendengarkan kita. Itu yang pertama. Dan juga untuk selanjutnya ya kita lebih menjaga sikap aja sih, atau itulah, apalagi di media sosial saat ini yang sangat dikit-dikit viral. Jadi kita harus menjaga jaga tangan, perilaku, dan mulut. Karena dalam saat ini atau
perkembangan zaman saat ini semuanya apa-apa bisa saja terjadi atau tidak terjadi yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita semua harus menjaga. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas satu semesternya Bapak Anco telah memberikan wewenang-wewenang atau bagaimana cara pandang mahasiswa agar berpikir lebih kritis, tidak membaca atau tidak membaca aja sih. Gitu aja. Terima kasih Bapak Anco.